Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safiuddin, NIM 249, ingin menyampaikan hasil asesmen saya untuk ujian tengah semester psikologi kepribadian yang diampu oleh Ibu Setia MPD. Di sini saya mengambil tema asesmen anak-anak. Berikut identitas anak tersebut. Nama Gilang, pendidikan belum ada, umur 4 tahun, nama orang tua Sugeng Arianto. Hasil asesmen saya. Gilang adalah anak dari pamanku yang berumur 4 tahun. Gilang merupakan anak yang aktif karena di usianya yang masih anak-anak yang masih suka bermain. Mainan yang Gilang suka adalah bermain handphone, yaitu bermain handphone ayahnya untuk melihat video-video yang berada di YouTube, untuk menonton seperti mobil-mobilan atau kartun mobil-mobilan dan karakter superhero. Namun perubahan sikap Gilang berubah saat ia ditegur oleh ayahnya karena sering menghabiskan kuota untuk melihat video-video tersebut di YouTube. Karena teguran itu membuat Gilang merasa bersalah, dan biasanya Gilang akan langsung menangis. Jika tidak, dia akan berdiam diri di pojokan di kamar untuk murung dan tidak melakukan inisiatif. Namun dengan dorongan dan pola asuh yang tepat, akhirnya Gilang dapat menemukan inisiatifnya sendiri. Seperti tidak berani mengambil handphone ayahnya sebelum ia meminta izin kepada ayahnya sendiri. Dan jika ayahnya sedang tidur, maka Gilang akan menunggu dan berdiam diri sambil menunggu ayahnya bangun dan meminta izin untuk meminjam HP-nya tersebut. Berdasarkan asesmen yang telah saya paparkan tadi, jika dihubungkan dan dibangun suatu teori dalam psikologi kepribadian, menurut saya yang paling lebih tepat adalah teorinya Erik Erikson, terutama pada tahap perkembangan yang di perkembangan kepribadian, yaitu pada fase inisiatif dan kesalahan. Pada masa ini, anak memiliki beberapa kecakapan, dan dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Dikarenakan sikap inisiatif merupakan usaha untuk menjadi sesuatu yang belum nyata menjadi nyata, sehingga pada usia ini orang tua dapat mengasuh anaknya dengan cara mendorong anaknya untuk mewujudkan gagasan dan ide-idenya. Ketidakpedulian merupakan hasil dari maladaptif yang keliru. Hal ini terjadi saat anak memiliki sikap inisiatif yang berlebihan namun juga terlalu minim. Orang yang memiliki sikap inisiatif sangat pandai mengelolanya, yaitu apabila mempunyai suatu rencana, baik itu mengenai sekolah, percintaan, dan lain-lain. Mereka tidak peduli dengan pendapat orang lain, dan jika ada yang menghalangi, mereka akan melewatinya, dan ia akan singkirkan untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, bila anak saat berada dalam periode mengalami pola asuh yang salah,
yang menyebabkan anak selalu merasa bersalah akan mengalami malignansi, yaitu sering berdiam diri. Berdiam diri merupakan suatu sifat yang tidak memperlihatkan suatu usaha untuk mencoba tidak melakukan apa-apa, sehingga dengan berbuat seperti kecenderungan atau krisis antara keduanya dapat diseimbangkan, maka akan lahir suatu kemampuan psikososial adalah tujuan. Selain itu, ritualisasi yang terjadi pada masa ini adalah masa dramatik dan impersonansi. Dramatik dalam pengertiannya dapat dipahami sebagai suatu interaksi yang terjadi pada seorang anak dengan memakai fantasinya sendiri untuk berperan menjadi seseorang yang berani. Sedangkan impersonansi dalam pengertiannya adalah suatu fantasi yang dilakukan oleh seorang anak namun tidak berdasarkan kepribadiannya. Oleh karena itu, rangkaian kata yang tepat untuk menggambarkan pada masa ini adalah bahwa keberanian, kemampuan untuk bertindak tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman mengenai keterbatasan dan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Itulah tadi hasil asesmen saya yang saya lakukan di sekitar, dan bangunan teori yang menggunakan teorinya Erik Erikson mengenai perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.